Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Ella Mardian Budiarti dengan NIP 246403010004 ingin mempresentasikan atau membuat tutorial tentang skin pemakaman atau kuburan untuk memenuhi tugas UAS animasi 3D yang diampu oleh Bapak Ahmad Yunus. Oke, langsung saja. Ini hasilnya. Kemudian yang pertama-tama kita akan masuk ke Blender, kita add, kita select cube di mesh, kemudian kita setting lebarnya, tingginya dan panjangnya. Ini akan membuat kuburan. Kita senterkan dulu, kemudian kita klik edit mode, kita klik mode, kita klik papan, kemudian extrude, klik Ctrl E S untuk mengecilkan, kemudian E lagi, kita S lagi untuk memperbesar, kita E lagi, pas waktu di sini kita Ctrl S dan E, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, udah jadi. Kemudian kita buat batu nisannya, batu nisannya kita buat dari cube juga, kita senterkan di tengah, kemudian kita pinggirkan, kita kecilkan, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita seperti tadi ke edit mode, klik papan atas, kita kecilkan pakai skala, kita besarkan sedikit, klik E, klik S untuk membesarkan atau mengecilkan. Kemudian jadi yang diklik adalah titik atasnya. Oke, sudah. Kemudian kita rotasi. Oke, batu nisan udah jadi. Kemudian kita buat papan namanya, kita kecilkan bagian atas seperti trapesium. Kita menggunakan move di sini. Kemudian bagian bawah juga kita besarkan. Kemudian kita tengahkan, kita paskan posisinya. Oke, sudah jadi untuk kuburannya. Kemudian kita membuat tanahnya yang ada di atas kuburan itu agar tanah itu berbentuk gelombang. Kita sesuaikan dengan lebarnya. Ini main skala, jadi kalau kurang besar kita klik SX atau SY atau SZ. Kalau ukurannya sudah pas, kita klik edit mode, terus kita pilih subdivide yang simple. Untuk membuat gundukan kita klik yang ini, tanda kayak bukit, professional editing, kemudian centang dua-duanya, pilih yang smooth. Kita bisa menaikkan ke atas atau ke bawah dengan menggunakan GZ atau GZ. Nah, seperti itu. Kemudian agar hasilnya halus nanti kita klik smooth. Sudah jadi, kita sesuaikan. Kemudian kita klik add cube lagi, kita besarkan. Kita akan membuat dasarannya di sini, membuat tanah gundukan, tapi dengan versi yang lebih lebar. Nah, kita sesuaikan dengan sumbu X, Y, Z nya. Oke, sudah sesuai. Kemudian klik edit mode, klik subdivide, kemudian kita sesuaikan.
Kita juga bisa menggunakan sculpting. Nah, itu bisa kita atur radiusnya, juga kekuatan lingkarannya itu kita klik saja di bagian tanahnya. Nah, seperti itu juga bisa menimbulkan efek seperti tanah. Setelah itu, untuk memperhalus kita bisa bikin klik smooth. Nah, kemudian kita akan membuat batu. Klik mesh iso sphere, kita buat 3 vertisnya, kemudian kita sesuaikan di sini, kita taruh menyebar, kemudian kita shift D untuk duplikat batunya, shift D, kemudian tentukan letaknya di mana. Kita menggunakan sumbu Z, sumbu X, sumbu Y, menggunakan GY, GX, GZ untuk meletakkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita membuat pohon. Di sini menggunakan silinder. Jangan lupa subdivise-nya agar pohon bisa dibentuk. Kemudian kita extrude, kita menggunakan bantuan move, extrude lagi, move lagi, kecilin skala lagi, seperti itu. Kita extrude, kita skala, kita kecilkan, kemudian kita move. Gunanya move di sini untuk membengkokkan. Nah, gunanya S di sini untuk mengecilkan batang pohonnya. Gunanya extrude di sini untuk menaikkan, menambah pohonnya. Setelah itu kita tambah batang pohon lagi. Nah, di sini kita sesuaikan menggunakan GX, GY. Kemudian kita rotasi untuk kemiringan batang pohonnya. Seperti tadi, kita klik edit mode kalau sudah sesuai. Nah, kita pilih subdivise, kemudian kita klik atasnya saja. Ya, agak sulit. Kita klik shift kalau misalnya kesulitan. Kemudian kita extrude, kita skala, kita menggunakan move, kita kecilkan semakin kecil. Oke, kalau sudah jadi, diduplikat, klik shift D, ini kita sesuaikan, kita shift D, kita rotasi, kita sesuaikan dengan batang pohonnya agar menyatu. Oke, di sini masih kita edit untuk posisinya biar pas. Masih disesuaikan, kemudian klik R, dirotasi biar kelihatan batang pohonnya nggak beraturan. Oke, kita duplikat pakai shift D, menggunakan shift D. Oke, kalau sudah disesuaikan, kita copy menggunakan shift D beberapa pohon. Setelah itu kita pindah menggunakan GX, kita pindah ke projectnya. Ini ada beberapa yang dikecilkan atau dibesarkan, itu menggunakan SX,
SY atau SZ itu untuk membesarkan atau mengecilkan pohonnya. Kita atur posisinya, hati-hati dalam select memilih agar tidak kena project yang lain. Nah itu seperti itu, kita ulangi lagi selectnya. Pastikan hanya pohonnya yang kepilih. Kita ubah rotasinya. Setelah sudah diatur pohonnya, kita lanjut membuat rumput. Kita klik silinder, kita vertex ketiga yang atas, kemudian edit mode, kita kecilkan menggunakan move ujungnya, kemudian kita shift D menjadi 3. Oke. Kemudian kita subdivide. Kita sesuaikan dulu. Oke, sudah jadi. Nah kemudian kita pilih subdivide, pilih di ujungnya, pilih ke 4 sisi. Nah kalau enggak satu titik enggak ikut, jadinya akan seperti itu. Nah kalau semua sisi ikut, kemudian di select, di move, begitu juga dengan yang lain. Kita ke ataskan bisa, kita tarik sesuai sumbu X atau Y atau Z bisa. Di sini efek rumput menggunakan silinder yang dibentuk segitiga. Kita menggunakan subdivide dan move. Subdivide untuk membagi yang akan dilengkungkan. Kalau move tujuannya untuk membuat lengkungannya, menarik garis. Kemudian kita shift D, kita copy ke beberapa titik, kemudian kita sesuaikan tempatnya. Nah kita sesuaikan di sini rumputnya bisa GX, GY atau GZ. Nah jika sudah, kemudian di sini kelihatan tanah masih ada kotak-kotak. Kita buat menjadi smooth dengan cara klik objek, klik smooth. Nah begitu juga dengan yang tanah di kuburannya, klik objek, klik smooth. Nah kemudian kita akan membuat pagar di sini. Kita klik cube, kemudian kita sesuaikan, kita panjangkan sesuai dengan projectnya. Oke, kita panjangkan, kita shift D kalau sudah. Kita shift D, kita jadikan 2, yang kedua kita agakkan pendek, kemudian klik cube lagi, add cube lagi, kita panjangkan, kemudian kita tipiskan sebagai papan pagarnya. Nah kita tinggal duplikat, pakai shift D saja untuk mempercepat. Tinggal kita ubah aja SX atau SY nya. Nah sudah jadi, kita sesuaikan tempatnya.
Oke, kemudian kita taruh di, sebelum kita taruh kita safety dulu, karena bukan hanya satu sisi yang akan diberi bakar, tapi semua sisi kita sesuaikan. Oke. Di sini menyesuaikan bakarnya. Oke. Sudah, kemudian mainkan bakar itu, kita safety lagi. Kita klik R90 di sini. Kemudian kita sesuaikan dengan sumbu-sumbunya biar pas. GX. Nah, kemudian setelah disesuaikan, tinggal yang di depan. Di sini untuk bakar memang kita harus menyesuaikan bahan pelepas. Nah, seperti ini, kurang ke bawah, Z, G, Z, kita turunkan ke bawah. Ini juga kliknya hati-hati teman-teman kalau mau klik. Oke, sesuaikan. Setelah itu kita kecilkan. Kita kecilkan lagi. Klik SZ. Kita bikin dua, dimana nanti di tengah akan untuk jalan. Oke, sudah dibuat, tinggal menyesuaikan tingginya. Oke, bakar udah berhasil dibuat. Kita panjangkan salah satu papannya untuk tulisan nanti rumah masa depan. Oke, sudah kita panjangkan, kita klik add mesh cube, kita lebarkan. Nah, dari sini kita atur sumbu X nya. Oke, untuk papan segini cukup. Oke, kita rotasi. Kemudian kita subdivide, kita pilih untuk dibikin seperti papan yang bergelombang di sini. Subdivide-nya atas bawah, teman-teman. Oke, kita sesuaikan saja di sini. Oke. Ya. Lanjut. Kita klik-klik di sini, kita main sama move. Jadi klik titik-titik yang akan diubah, kemudian klik move, tarik garis sesuai yang diinginkan. Di sini sudah tertera garis X, Y, sama Z. Oke.
Oke, sudah jadi scan kuburannya. Kita sekarang mau membuat tempatnya keranda. Pertama-tama kita klik cube, kemudian kita subdivide. Oke, klik E, kemudian kita move yang bagian atas, yang bagian bawah kita ke ataskan. Oke, kemudian kita shift D untuk duplikat. Oke, shift D, kemudian kita cube lagi, add cube. Oke, kita menggunakan papannya di sini. Oke, kita edit di sini. Lanjut, kita sesuaikan, kemudian kita partisi yang di atas, klik subdivide, kita arahkan kursornya, kita bagi. Setelah itu klik tanda papan pada edit mode. Nah, kita pilih E. Oke, kita E lagi, yang Z. Oke, kemudian mesh lagi. Kemudian kita pilih cube, extrude. Kemudian di ujungnya, yang ujungnya pilih semua, terus ke bawah. Sumbu Z ini juga seperti itu. Kita pilih semua titik pada ujung sumbunya, kemudian kita klik ke bawah. Oke, karena memang kurang, jadi kita tambah. Oke, kita select, kita sesuaikan, kita pilih pinggir-pinggirnya, kita E, sama ini juga kita pilih pinggirnya, kita E, begitu juga di sisi yang kiri. Oke, setelah itu kita buat kerandanya. Saya membuat keranda dari tabung silinder, jadi kita putar, rotasi, kita klik edit, hapus just face. Nah, seperti ini. Nanti kita potong separuh. Oke, kita delete, kemudian kita extrude yang bagian bawah. Belum, kita akan Ctrl E, di sisi sini juga Ctrl E. Oke, kita extrude. Kemudian untuk sumbunya yang bawah, papan yang di bawah, oke, kemudian kita pilih bagian yang bawah. Oke, X, lebih sejajar, lebih rapi. Kemudian kita klik beda satu, ini harus kita
Oke, kita pilih, kita paste, hapus. Ini juga seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Oke, kita panjangkan pakai S klik. Terus kita tempatkan, kita sesuaikan. Oke, nah sudah seperti itu. Kemudian nanti kita bakalan pindah, kita gabungkan jadi satu. Oke, sudah selesai. Kita klik ke bawah, kita mundurkan, kita sesuaikan pokoknya. Oke, nah kerandanya sudah jadi, kuburan sudah jadi. Kemudian kalau udah jadi, kita memasukkan background, add image, pilih folder yang menyimpan gambar, kemudian kita sesuaikan rotasinya, kemudian GXGY nya. Oke, setelah itu kita paskan. Kemudian kita pilih pewarnaan, klik material, terus basic color. Nah, di sini langsung kita warnai semuanya sesuai yang Anda inginkan. Oke, kita teknik pewarnaan dulu. Oke, masih di mewarnai. Oke, oke, kita warnai semua, tinggal pohonnya. Terus buat kerandanya. Oke, lanjut pewarnaan. Oke, kemudian kita udah selesai untuk memberi warna. Oke, sudah semua, itu nggak apa-apa lompat satu ketinggalan. Oke, kita tinggal render dan simpan. Ini proses rendernya, kemudian ini hasilnya.